Saya setuju dengan Pak Dewo, kalau perlu kita hire aja untuk bina konstruksi. Saya kasih tahu Bapak, surat edaran yang 80% itu tidak diindahkan di Dapil. Yang menang itu Pak, dari antah berantah, bukan dari lokal. Jadi saat ini saya dianggap tidak bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pengusaha lokal. Saya bahkan disuruh kalau mau reses ke antah berantah sana. Malu saya Pak Dirjen. Karena saya berselalu, ini semua kan diliput YouTube, diliput mana-mana, mereka tahu. Oh, Ibu itu memperjuangkan. Sampai di sana mereka memasukkan 80% kalah. Yang menang dari antah berantah. Lain kali Ibu resesnya ke sana aja. Dan jajaran Bapak di bawah tidak akomodir. Jadi tolong dievaluasi. Kalau mereka tidak bisa mementingkan daerah kami, Bapak evaluasi. Pindahkan. Cari solusinya. Kami mau pengusaha lokal yang berjaya, Pak. Untuk Pak Dirjen Bina Marga, setiap saya ketemu Bapak, Bapak ngeluh terus mengenai penyerahan aset. Sudah saya tindak lanjuti karena saya mau kepentingan pembangunan Batam itu berlanjut. Saya sudah sampaikan kepada BPK A4 dan A5. Juga bicara dengan deputi terkait di BP Batam. Saya harapkan BPK bisa memfasilitasi pertemuan kita, supaya kita bisa selesaikan. Karena saya mau Batam itu pembangunannya berlanjut, Bapak. Jadi ini bisa terselesaikan dengan baik. Kita tunggu aja undangannya, Pak Dirjen. Dan saya konsisten menanyakan flyover. Karena saya lihat di refocusing tidak ada, berarti itu mungkin belum ada pengajuan dan belum ada persetujuan dari pusat. Saya konsisten akan tetap mengajukan, Pak Dirjen. Juga ada beberapa ruas jalan di Karimun dan di Kundur. Saya akan minta agar bisa dijadikan jalan nasional. Tolong diprioritas nanti dibantu, Pak Dirjen. Itu aja, Pak Dirjen. Terima kasih. Terima kasih, pimpinan. Ini Pak, yang hot isunya adalah pengadaan barang dan jasa. Penawaran di bawah 80%. Jadi kami laporkan Bapak, kami ini hanya melaksanakan aturan pengadaan barang dan jasa yang mana diatur di dalam Perpres 12 yang merupakan revisi Perpres 16, kemudian turunan dari Perpres 12 atau Perpres 16, ini adalah Perka LKPP, Pak. Jadi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah. Kami di Kementerian PU hanya mendetilkan untuk pelaksanaan di Pokja, Pak. Jadi sekali lagi, kami hanya menjalankan amanah dari Perpres dan Perka LKPP. Di dalam Permen 14, kami sudah mencoba untuk memberikan kesempatan kepada penyedia jasa di provinsi setempat. Jadi kami sudah mensyaratkan untuk pagu anggaran di atas 25 miliar, wajib untuk mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada subpenyedia jasa usaha kecil dari lokasi pekerjaan provinsi setempat, Pak. Ini kecuali kalau di provinsi setempat itu tidak tersedia, bisa mengambil dari provinsi lain. Mengusahakan, mengutamakan pengusaha lokal, Bapak, tadi di Permen PU, Pak. Ya mudah-mudahan Permen PU ini tetap diadop oleh Perka LKPP, Pak. Karena nanti sekali lagi dalam proses pengadaan barang dan jasa, kami tidak boleh lagi membuat pengaturan tersendiri. Masalah Batam, saya kira besok kami mungkin akan ketemu Pak Wali Kota. Sebentar Pak. Kemarin ketemu Gubernur, Bu, ya ada isu yang kami raise adalah masalah aset, dan menurut kami ini kami agak terus terang saja agak merasa tidak pantas kita selalu ada temuan audit bahwa itu asetnya punya otorita APBN yang memeliharanya. Ini sudah bertahun-tahun begitu, jadi menurut saya harus ada solusinya.
Jadi kami terbuka terhadap solusi. Kalau maunya otorita Batam mau ngambil alih pemeliharaannya, monggo. Karena kita pun melakukan itu di DKI. DKI ini semua jalan status nasional, pemeliharaannya oleh Pemda, Pak Ketua. Kita oke, dulu Pak Ahok yang meminta kebijakan Pak Ahok. Sampai sekarang masih berlaku. Di Batam ini, asetnya tidak mau dilepas, kita suruh pelihara, statusnya jalan nasional. Jadi ini ada kerancuan. Kalau pemainnya tidak mau pelihara aset, kita siap untuk melepas tanggung jawab pemeliharaannya. Silakan, yang penting konsisten Bu ya. Jadi Bu ya, masalah tol di jalan tol di Batam pun kita hold. Karena tol itu secara aturan asetnya, tanahnya harus diserahkan ke pemerintah. Gitu. Jadi itu harus perjanjian konsesinya memang seperti itu mensyaratkannya. Demikian juga flyover tanpa ada kejelasan ini kami hold dulu. Tapi kami tetap bertanggung jawab Bu, pemeliharaan ini sambil jalan kita jalankan, termasuk yang di Simpang Kabil, kami juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Jadi intinya adalah agar konsistensi, karena malu juga kalau tiap tahun, tiap ada audit BPK temuannya itu nggak selesai-selesai, kok kayaknya aneh.